Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, hadirin jamaah kajian rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita, ya, baik itu salat berjamaah, baik itu menuntut ilmu dan lain sebagainya. Karena itu adalah bagian dari, ya, kebahagiaan seorang hamba. Ya, dikatakan oleh para ulama min alamati sa'adati 'alal abdi taisiru ta'ati lahu. Di antara, ya, tanda kebahagiaan seorang hamba adalah dimudahkan, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita terus bersyukur manakala Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ada. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, ya, kita melanjutkan pembahasan pada kitab Arba'in An-Nawawiyah dan masuk pada hadis yang ke-8. Ya, setelah kita membahas nasihat di pertemuan sebelumnya, ya, kita masuk ke hadis yang ke-8. Redaksi hadisnya An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian apa? Mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila ya seseorang telah melakukan hal tersebut, ya berarti bersaksi, ya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka apa? Terjaga darah dan harta mereka. Terjaga darah dan harta mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwas sekalian, hadis yang agung ini adalah sebuah kaedah atau sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa seorang itu ya apakah layak diperangi atau tidak. Kemudian apa? Barometer bahwa seseorang ketika berperang dengan non muslim ya adalah bagaimana seseorang itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak dan bahwasanya Rasulullah adalah ya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ikhwas sekalian, tapi di sisi lain hadis ini menjadi syubhat. Ya, syubhat buat siapa? Buat orang-orang yang menganggap bahwasanya Islam itu adalah agama yang bengis dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan pendapat para ulama tentang hal ini tentunya. Nah, dari Abdullah bin Umar, ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar adalah salah seorang periwayat hadis yang paling banyak setelah Abu Hurairah. Ya, setelah Abu Hurairah. Nah, beliau mendengar hadis ini, yaitu hadis tentang bahwa kita tidak diperintahkan untuk, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka melakukan 3 hal tadi. Ya, kalau sudah melakukan 3 hal tadi, maka terjaga harta dan darahnya. Artinya apa? Tidak boleh bagi kita untuk menumpahkan darahnya, melukainya, ya, menyakitinya dan lain sebagainya. Ya, dan juga mengambil hartanya tidak boleh, kecuali tentunya dengan hak Islam. Ya, dan hisabnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita pahami, hadis ini awalnya tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Ya, satu hadis, ternyata ada hadis yang tidak diketahui oleh ya siapa? Ya, sahabat senior. Padahal kita bicara Abu Bakar itu sahabat yang selalu menyertai Nabi. Tapi bisa jadi ternyata ada hadis yang tidak sampai kepada Abu Bakar. Demikian pula Umar bin Khattab. Padahal kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan, saya pergi bersama, ya samping kanan saya Abu Bakar, samping kiri saya Umar, terus gitu. Ya, tetapi mungkin ada satu waktu, ya tidak ada Abu Bakar dan Umar di situ, ternyata ada sahabat yang lain misalnya. Makanya ikhwas sekalian, hadis ini termasuk salah satu hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Ya, sehingga apa? Ketika Rasulullah wafat, ya, kemudian Abu Bakar memerintah kaum muslimin, ya, terjadilah perdebatan antara Abu Bakar dan Umar. Yaitu tentang apa? Tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, nah, ya, sempat terjadi kegaduhan. Jadi Abu Bakar itu memerintah kaum muslimin, waktunya mungkin sebentar. Ya, dan yang yang dihadapi oleh Abu Bakar di awal-awal adalah bahwasanya ada orang-orang yang murtad pada saat itu. Murtadnya apa? Dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia murtad kenapa? Keluar dari Islam, kembali kepada kekufuran. Ya, dan biasanya ini apa? Ya, mereka ini kelompok yang pertama pengikut Musailamah al-Kadzab. Ya, ibarat kata satu suku lah dengan Musailamah al-Kadzab. Makanya pengen
balik ke Musailamah al-Adzab dan menganggap dia nabi, padahal mereka paham ini bukan nabi kan itu. Ya, yang lain ya, yaitu pengikut Al-Aswad Al-Ansi. Ini juga nabi palsu. Ya, ini juga nabi palsu. Ini yang kufur, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang keluar atau murtad keluar dari Islam, ya, yaitu orang-orang yang mengingkari syariat Islam seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kembali pada masa jahiliyah. Jadi seperti orang yang belum mengenal Islam lagi. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini 3 kelompok murtad yang ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan semua ia berhasil ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan di antara yang diperangi adalah siapa? Mereka yang tidak mau membayar zakat. Ya, makanya awalnya Umar berkata kepada Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau memerangi mereka padahal mereka mengucapin la ilaha illallah, kan gitu, mengucapkan syahadat. Berarti kan hadis ini tidak diketahui oleh mereka berdua. Ya, sebagian mengatakan bahwa yang mereka ketahui hanya sampai syahadat. Ya, Nabi kan di sini mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Tapi yang diketahui oleh Abu Bakar dan Umar hanya sampai wa anna muhammadar rasulullah. Jadi hanya sampai syahadat saja. Ya, makanya lafal hadis berikutnya tidak mereka ketahui. Sehingga itu tadi terjadilah perselisihan yang menyebabkan apakah layak mereka diperangi atau tidak. Tetapi Abu Bakar kekeh pada pendapatnya bahwa mereka ini memisahkan antara sholat dan zakat. Ya, memisahkan antara sholat dan zakat, maka layak untuk diperangi. Padahal di dalam Al-Quran kan sering disandingkan antara waqimus sholah wa atuz zakah dan lain sebagainya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, ini seperti 2 saudara kembar, Pak, yang nggak terpisahkan. Lah ini ada orang berusaha sholatnya tetap, tapi zakatnya nggak mau lagi dibayar karena menganggap Rasulullah sudah meninggal. Maka akhirnya Abu Bakar kekeh mengatakan tidak bisa, mereka harus ya diperangi. Taib. Maka ikhwas sekalian, ya, kembali lagi bahwa Abu Bakar menganalogikan zakat dengan salat, ya. Bahkan beliau sampai mengatakan wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Ya, demi Allah, kalaulah mereka enggan membayar dengan tali kekang onta yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah, saya akan perangi mereka karena sikap mereka tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man iya. Demi Allah, ya kalaulah mereka enggan membayar dengan seekor anak kambing yang dulu dibayarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan perangi mereka. Jadi ini bagaimana Abu Bakar As-Siddiq benar-benar diberikan ya kekuatan basirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata pendapat beliau yang benar gitu loh. Ya, Abu Bakar tadinya menganggap mereka kan bersyahadat gitu kan. Berarti harusnya tidak perlu diperangi dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya Umar bin Khattab pun ya mengakui bahwa pendapatnya Abu Bakar adalah hal yang tepat. Ya, taib. Jadi kembali lagi bahwa hadis ini awalnya tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar, ya. Tetapi ternyata hadis ini lengkap. Ya, lengkapnya bahkan tadi sudah kita sebutkan bahwa saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi ya syahadat 2 kalimat, kemudian menunaikan salat dan menunaikan zakat. Taib. Kemudian kalimat uqatil di sini.
Uqatil maknanya adalah memerangi. Saya diperintahkan memerangi, dan ini berbeda dengan membunuh. Karena sesuatu diperangi bisa tetapi belum tentu dibunuh, atau artinya tidak mesti boleh dibunuh dan lain sebagainya. Maka berbeda antara umirtu an aqtulan nas misalnya. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia dan lain sebagainya. Nah, ikhwas sekalian, berdasarkan hadis ini, orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengerjakan sholat, tapi dia tidak mau membayar zakat, boleh untuk diperangi. Ini secara hukum Islam tentunya. Ya, secara hukum Islam. Makanya di dalam hukum Islam atau di dalam pemerintahan Islam itu ada orang-orang yang diperintahkan oleh pemimpin untuk mengambil zakat. Ya, dia akan mendatangi orang yang benar-benar harus membayar zakat, kemudian harus membayarkan zakatnya. Kalau tidak mau maka dipaksa. Ya, maka dipaksa. Kalau sampai tidak mau lagi, maka bisa jadi ya diperangi, bisa jadi dipenjara dan lain sebagainya. Ini di dalam hukum Islam. Taib. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwasanya Abu Bakar dan Umar tidak mengetahui hadis ini, dan ini menunjukkan bahwa tidak semua hadis diketahui oleh seluruh sahabat. Ya, tidak semua hadis dipahami atau diketahui oleh para sahabat Nabi yang lain. Karena bisa jadi apa? Rasul hanya memberikan kepada beberapa sahabat Nabi. Makanya terkadang Umar ya tiba-tiba mendengar satu hadis, lalu langsung, benar kamu mendengar hadis ini? Kan gitu. Siapa saksinya? Langsung dicari saksinya. Ya, maka ikhwas sekalian, belum tentu sahabat senior itu mengetahui semuanya. Ya, makanya ada syair, yujad fil nahar ma la yujad fil bahr. Terkadang ada perkara yang bisa didapatkan di sungai yang tidak didapatkan di lautan, maksudnya gitu. Ya, meskipun sahabat senior bisa jadi ada hadis-hadis yang belum diketahui. Ya, makanya kita pernah sampaikan, sampai sekelas Abdullah bin Abbas itu senantiasa masih belajar dan mencari ilmu, mencari hadis-hadis kepada sahabat yang lain. Ya, Abdullah bin Abbas mendengar misalnya, Abu Musa al-Asy'ari punya satu hadis, akan didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Padahal beliau ini adalah ahlul bait. Beliau ini adalah keluarganya Nabi. Tapi bagaimana mereka itu menuntut ilmu, sampai pun kalau dengar ada satu hadis gak didengar oleh dia akan datangi. Ya, ketika didapati rumahnya misalnya sedang tutupan, maka akan ditunggu. Ya, kalau orangnya lagi tidur, dia akan tunggu di depan sampai dapat hadis tersebut. Ya, sampai dapat hadis tersebut. Nah, ya, maka ini yang perlu dipahami oleh kita. Dan Abdullah bin Umar umurnya jelas lebih muda daripada ayahnya, daripada Abu Bakar dan lain sebagainya. Tapi memang Ibnu Umar bisa jadi lebih banyak mendengar hadis dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, memang kalau kita bicara sahabat-sahabat senior, terkadang juga banyak hadisnya, tetapi mereka tidak sempat untuk menyampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena kesibukan kepemimpinan. Ya, karena kesibukan apa? Kepemimpinan terkadang. Ya, sibuk ngurusi kaum muslimin. Abu Bakar cuma beberapa tahun harus mengirisi orang-orang murtad. Umar bin Khattab pun demikian. Ya, sehingga terkadang mungkin tidak sempat untuk menyampaikan ada hadis ini dan lain sebagainya. Taib. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwasanya darah dan harta seseorang itu akan terjaga jika terpenuhi beberapa syarat tadi yang kita sudah sampaikan. Artinya terjaga, tidak boleh kita rampas hartanya, tidak boleh kita tumpahkan darahnya, yaitu orang-orang yang mengucapkan syahadatain dan mengerjakan salat lalu membayar zakat. Ya. Tetapi setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pengecualiannya, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa maksudnya hak Islam? Yaitu yang dimaksud hak Islam ini yang bisa menghalalkan darah seseorang yang mengucapkan syahadat. Artinya dia meskipun mengucapkan syahadat, boleh darahnya ditumpahkan.
Ya, boleh untuk dibunuh dan lain sebagainya. Ya. Siapa hak Islam ini? Maka ini masuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahillu damu mri'im muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali dalam salah satu di antara 3 perkara. Jadi kalau tidak dalam 3 perkara ini tidak halal. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, ya as-sayyibuz zani. Orang yang sudah menikah lalu berzina. Maka ini boleh dibunuh. Ya, kita bicara hukum Islam ya Pak. Ya, kita bicara hukum Islam, maka orang ini boleh dibunuh dengan cara dirajam. Ya, dirajam itu berarti apa? Dilempari batu sampai meninggal. Itu as-sayyibuz zani. Ya. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya kisos, orang membunuh ya harus dibunuh. Yang ketiga, watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, yang meninggalkan agamanya, memisahkan dari jamaah kaum muslimin. 3 hal ini boleh untuk ditumpahkan hartanya. Yang pertama jelas, orang yang sudah menikah kok berzina, naudzubillah. Ya, kenapa? Ya, karena dia sudah mendapatkan jalan yang halal, Pak. Kok bisa-bisanya zina? Ya. Beda kalau orang belum menikah, maka cukup dicambuk. Ya, cukup dicambuk. Tapi orang belum menikah, orang sudah menikah, ada jalan yang halal, kok malah berzina, naudzubillah. Ya, maka yang seperti ini layak untuk dibunuh tentunya. Ya, tayyib. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perzinahan semakin merajalela. Ya, kita tahu di antara tanda kiamat adalah banyaknya ya perzinahan. Ya, taib. Kemudian yang kedua, kisos. Orang yang membunuh secara hukum Islam adalah harus dibunuh. Ya. Kutiba alaihi kumul kisos, ya, bahwasanya diwajibkan ya wahai orang-orang yang beriman, ya diwajibkan atas kalian untuk kisos misalnya. Ya. Jadi jiwa dengan jiwa. Kemudian orang yang murtad keluar dari Islam, ya, mengganti agamanya dan lain sebagainya. Maka di dalam hukum Islam orang yang murtad ya langsung dibunuh. Ya, dibunuh dari ya secara hukum Islam. Taib. Kemudian Nabi mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi tadi Nabi mengatakan bahwa kami diperintahkan untuk melaksanakan atau memerangi manusia sampai mereka bersaksi syahadat 2 kalimat, kemudian salat, kemudian zakat. Ya, kalau mereka melakukan 3 hal ini maka terjaga harta dan darahnya kecuali 3 hal. Ya, kecuali 3 hal tadi. Bihaqil Islam, yaitu orang yang menikah berzina, orang yang membunuh, dan orang yang murtad. Kemudian Nabi mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maknanya? Ya, maksudnya adalah seseorang yang secara zahir, ya, zahirnya itu memeluk Islam, maka kita tidak boleh menumpahkan darahnya. Dan kita tidak diperintahkan untuk melihat hatinya. Ini maksudnya gitu loh. Hatta misalnya orang munafik. Ini orang munafik. Munafik kan apa? Lisannya mengucapkan beriman, hatinya tidak. Itu apa? Itu bukan urusan kita. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya dituntut untuk menghukumi yang zahir saja. Adapun perkara batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwas sekalian, orang munafik di zaman Nabi ya tidak dibunuh gitu kan. Satu, karena khawatir fitnah, ya kan? Padahal Nabi kan tahu nama-nama munafik, ini orang munafik, ini orang munafik dan sebagainya.
Tapi tidak dibunuh. Yang pertama khawatir fitnah. Fitnahnya apa? Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kan bahaya kalau tersebar di kalangan Arab, Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, jadi orang-orang nggak mau masuk Islam dong. Padahal mereka bukan sahabat Nabi, mereka orang munafik. Cuman kan mereka bareng-bareng terus sama sahabat Nabi. Sholat di Masjid Nabawi, kan gitu. Meskipun sholatnya terkadang apa? Ya memang riya gitu kan, bukan tujuannya sholat. Pakaiannya sama, penampilannya sama. Lah kalau Nabi membunuh mereka akan tersebar, oh Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Mendingan jangan masuk Islam deh, kan gitu. Yang kedua, yang diperintahkan hanya melihat dohirnya saja. Tidak perlu kita melihat hatinya. Artinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita bahas ya di hadis yang kedua, bahwa dairatul Islam, ya bahwa daerah Islam itu lebih luas daripada iman. Daripada iman, Islam lebih luas daripada iman. Artinya apa? Seseorang dia mengucapkan syahadat sudah disebut muslim. Dan kita perlakukan dia seperti seorang muslim. Dimandikan ketika mati, ya dikuburkan dan lain sebagainya. Meskipun ternyata hatinya adalah orang yang munafik. Ya, tapi kalau kita bicara keimanan, orang-orang munafik ini ya tidak beriman, Pak. Mereka masuk dalam kategori apa? Ya, lebih buruk daripada orang kafir. Allah menghukum mereka dengan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ya berada di keraknya penghuni neraka, lebih buruk daripada orang kafir. Nah, maka di sini ada satu kaidah ya bahwa al-aslu hukum asal seorang muslim adalah tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan hak Islam. Ini menjadi sebuah kaidah. Ya, adalah sebuah kaidah bahwa hukum asal seorang muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan hak Islam. Artinya apa? Nah di sini, tidak boleh bagi seorang muslim bermudah-mudahan dalam menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, karena khawatir apa? Membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Dan satu kejadian, yaitu kejadian ketika ya Usamah bin Zaid diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk apa? Berperang. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, ba'athana Rasulullah, kata Usamah bin Zaid, Rasul mengutus kami ilal khurqati min Juhainah. Ya, mengutus kami untuk apa? Datang ke daerah Huraqah, yaitu bagian Juhainah. Fasabahnal qaum fahazamnahum wa lahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Lalu di pagi hari kami perangi mereka. Ya, di pagi hari kami perangi mereka karena mereka dalam ya tadi kami diperintahkan untuk memerangi mereka kan itu. Ya. Kemudian apa? Ya, kami berhasil mengalahkan mereka, fahazamnahum. Lalu aku mendapati ada seorang yang lari. Ya, aku dan kau orang Ansor, jadi saya dan teman saya dari kalangan Ansor mendapati ada seseorang yang lari. Lalu kami kejar mereka. Kami kejar salah satu dari mereka. Ya, falamma ghasyinahu, ketika kami akan membunuh orang tersebut. Ya, ini udah siap-siap dibunuh nih. Usama sama orang Ansor tadi siap bunuh dia. Dikepung dia, nggak bisa bergerak lagi. Tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Orang itu tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kemudian apa? Fakaffa anhul ansari wa ta'antuhu birumi hatta qataltuhu. Orang Ansor mundur, nggak jadi bunuh. Dan aku menancapkan dengan tombakku sehingga membunuh dia. Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Falamma qadimna, ketika kami sampai kepada Nabi ke kota Madinah, balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kejadian ini terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Usamah dipanggil, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, engkau telah membunuh dia padahal dia mengucapkan la ilaha illallah.
Jawaban Usama berusaha berkilah, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Dia itu ngucapin karena supaya tidak dibunuh. Ya, jadinya ya saya bunuh. Ya. Tapi apa Nabi mengatakan, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya, jadi Rasul murka, Pak. Rasul marah kepada Usama, kenapa orang sudah ngucapin la ilaha illallah kok dibunuh? Ya. Maka kata Usama, famazala yukarriruha alayya. Maka Rasul terus mengulangi kalimat tadi sampai aku berharap aku belum masuk Islam ya sebelum hari itu. Artinya Usama merasa nyesel gitu kan. Ya, karena telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, dari hal ini ikhwas sekalian, dari hal ini berarti kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup menjadikan seseorang masuk Islam. Dari kategori Islam kita katakan orang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia sudah dianggap muslim. Meskipun dia tidak mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, karena tadi Nabi mengatakan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa kamu bunuh? Ya. Nah, kecuali kalau orang tersebut tidak percaya dengan Rasulullah. Saya tidak mempercayai Rasulullah, maka dia dipaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, tapi kalau dia adalah orang yang percaya Rasulullah, ya maka dia cukup ya seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah saja sudah dianggap sebagai ya seorang muslim. Ya, nah, ya makanya disebutkan ya oleh ada di Afrika itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan non muslim. Ya, yang akhirnya dipenangi oleh ya Islam. Salah satu pastor lari dan bersembunyi, dikejar oleh orang Islam. Terus ya, terpojoklah dia. Begitu mau ya untuk dibunuh, tiba-tiba dia pastor tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhirnya kaum muslimin tidak jadi untuk membunuhnya. Dan ternyata alhamdulillah pastor tersebut benar-benar masuk Islam. Nah, ini berarti kan ya berarti menunjukkan apa yang dilakukan oleh Usama adalah sebuah kesalahan. Taib. Ini ya hadisnya. Nah, tadi kita sudah sampaikan ada sebuah syubhat yang mungkin muncul dari orang-orang non muslim, dan ini juga dimakan mentah-mentah orang-orang Islam yang awam gitu kan. Oh ya, kok bener ya Islam kayaknya bengis gitu. Kok Islam kayaknya orang ya agama yang memaksa dan lain sebagainya. Padahal kan kita tahu la ikraha fid din. Ya tidak ada paksaan dalam agama dan lain sebagainya. Jadi kalangan non muslim, kalangan ateis menganggap bahwa Islam adalah agama yang keras, bengis, ya tersebar atau tidaklah Islam tersebar kecuali dengan pedang dan lain sebagainya. Dan ini sekali lagi dimakan mentah-mentah oleh banyak kaum muslimin. Terutama adalah Islam liberal dan lain sebagainya. Baik. Maka jawabannya bagaimana? Bahwa para ulama menjelaskan bahwa lafal manusia di dalam hadis itu kan, jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalimat manusia itu ya adalah manusia yang khusus, bukan semua manusia itu. Bukan semua manusia. Artinya apa? Penggunaan lafal umum tapi maknanya khusus. Dan ini bisa dilakukan di dalam bahasa Arab. Ya, apa maksudnya di sini? Ya, sebagian menganggap ya tafsiran dari hadis dari kalimat manusia di sini, yang pertama maksudnya manusia di sini adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kalau ada orang kafir memerangi kaum muslimin, ya kita wajib memerangi dia. Ya, jadi saya diperintahkan untuk memerangi manusia, maksudnya adalah manusia yang memerangi kaum muslimin. Ini tafsiran pertama.
Tafsiran yang kedua maksudnya adalah orang-orang musyrikin Arab. Ya, maksudnya adalah orang-orang musyrikin Arab. Ya, itu tafsir dari kalimat manusia. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam tidak membunuh seluruh orang kafir. Banyak dalilnya. Artinya supaya menunjukkan ini, untuk menunjukkan Islam itu bukan agama yang keras dan bengis. Ya, ada dalil-dalil bahwa Islam tidak membunuh seluruh orang kafir. Di antaranya adalah tentunya surat ya Al-Baqarah ayat 256. Ini dalil yang pertama, bahwa tidak ada paksaan di dalam Islam. Allah mengatakan apa? La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dalam surat Al-Baqarah, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ya, dan telah jelas jalan yang lurus dan jalan kesesatan. Baik. Sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh para ulama tafsir adalah ketika Rasulullah datang ke kota Madinah. Ya, kita awali datangnya Rasulullah ke kota Madinah. Apakah semua penduduk Madinah sudah muslim? Tidak. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, masih ada orang-orang musyrikin. Ya, mayoritas memang di kota Madinah dua suku besar, Aus dan Khazraj. Dua suku ini terlibat peperangan dalam waktu yang lama. Ya, salah satu peperangan yang terkenal namanya Perang Bu'ath. Ya, yang hanya untuk dua suku orang ini saja. Dan ini sebagian mengatakan sebabnya adalah adu domba dari orang-orang Yahudi. Karena kan orang Yahudi itu eksodus, Pak. Sebelumnya mereka tidak ada di kota Madinah. Cuman karena di Taurat dikatakan bahwasanya Nabi terakhir akan muncul di negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Jadi banyak orang Yahudi yang eksodus ke sana. Salah satu cara mereka, dan inilah ya orang-orang Yahudi itu memang terkenal menghalalkan segala cara. Mereka ingin menguasai Madinah, salah satu caranya dengan adu domba antara dua suku besar di kota Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Ya, tetapi ternyata subhanallah, Allah menjadikan ini sebagai sebuah pembuka bagi Islam. Kenapa? Karena adu domba yang terjadi memang akhirnya terjadi perang, Pak. Cuman akhirnya yang banyak meninggal adalah senior-seniornya mereka. Orang-orang yang sudah tua dan lain sebagainya kan itu. Tersisa siapa? Anak-anak mudanya. Ya. Dan ternyata anak muda ini akhirnya lebih mudah masuk Islam kepada mereka. Makanya kan banyak para ulama mengatakan bahwasanya sesungguhnya dakwah ini lebih mudah. Ya, bahwa Islam lebih mudah diterima oleh anak-anak muda dibandingkan dengan orang-orang tua. Dalilnya mana? Di Mekah banyak kan orang tua. Abu Jahal, Abu Lahab, sulit itu Islam masuk. Gitu. Tapi begitu Mus'ab bin Umair diperintahkan ke kota Madinah, baru berdakwah pimpinannya langsung pada masuk Islam. Mendengar dakwahnya Mus'ab, oh ini bagus ini. Ya, akhirnya terjadilah bai'at dan lain sebagainya. Nah ini makanya terkadang orang membuat makar. Ya. Orang Yahudi kan berusaha membuat makar. Ini dijadi adu domba supaya habis tuh Aus dan Khazraj. Ya, sehingga kota Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Pikirannya mereka gitu. Yang terjadi sebaliknya, justru banyak orang-orang yang masih muda di situ. Karena yang tua sudah pada mati. Nah, yang muda ini dengan mudahnya menerima agama Islam. Ini yang pertama. Nah, jadi masih ada suku Aus dan Khazraj, terutama yang masih senior, yang tidak mau menerima Islam. Tapi yang mau menerima Islam mereka dinamakan Ansor. Gini. Jadi suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam mereka masuk dalam kategori Aus dan Khazraj. Yang sudah masuk Islam disebut kaum Ansor. Ini yang pertama. Tapi Nabi biarkan mereka karena tidak ada paksaan dalam agama. Yang kedua, ya tentunya komunitas kaum muslimin yaitu Ansar dan Muhajirin jelas.
Yang ketiga adalah komunitas Yahudi. Jadi Nabi itu hijrah ke kota Madinah, ketemu dengan para sahabat, komunitas Muhajirin dan Ansor. Yang kedua suku Aus Khazraj yang belum masuk Islam. Yang ketiga orang-orang Yahudi. Dan ada 3 suku besar pada saat itu orang Yahudi. Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. 3 suku besar Yahudi yang ada di kota Madinah. Ya, nah, mereka semua awalnya dibiarkan gitu. Silahkan kalian menganut agama kalian masing-masing. Yang musyrik juga silahkan. Nabi nggak memerintahkan Aus dan Khazraj yang masih musyrik, ya, kalau nggak mau masuk Islam dibunuh, enggak. Nabi nggak ngomong gitu. Dibiarkan. Ya, maka tidak ada paksaan dalam agama. Kaum Yahudi baru mulai diusir oleh Rasulullah ketika mereka melakukan pengkhianatan. Awalnya misalnya ya Bani Qainuqa, ya, karena berkhianat. Kemudian Rasul mengusir Bani Nadir karena berusaha membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa? Bani Nadir akhirnya diusir. Ya. Kemudian apa? Ternyata ada orang-orang Ansar yang memiliki kekerabatan dengan Bani Nadir. Karena tadi Bani Nadir ada di kota Madinah, lama-lama mungkin ada yang menikah dengan kaum Ansar dan lain sebagainya. Nah, maka sebagian ada kekerabatan. Sehingga apa? Sebagian anak-anak muda yang ada kekerabatan dengan Bani Nadir, mereka ikut terusir dengan Bani Nadir. Jadi dikasih pilihan, silakan kamu mau ikut, monggo, ya, atau mau tinggal di kota Madinah. Ini dibiarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibunuh dan lain sebagainya. Akhirnya turunlah la ikraha fiddin. Baik. Demikian pula dengan Yahudi Bani Quraidah yang ketiga, ya, yaitu Nabi tidak pernah memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Nabi tidak memerangi mereka. Bahkan Rasulullah membuat perjanjian, ya, yang disebut dengan piagam kota Madinah. Ini dengan Bani Quraidah. Apa perjanjiannya? Kalau ada musuh dari luar menyerang kota Madinah, maka kita lawan bersama-sama. Tapi ternyata kembali lagi orang Yahudi emang dari dulu sukanya berkhianat. Makanya kalau dikatakan ada perjanjian dengan Palestina, yakin Yahudi pertama kali akan berkhianat. Ya, yakin Yahudi adalah orang-orang yang selalu tidak mau, ya, menyepakati perjanjian damai dan lain sebagainya. Baik. Nah, kesepakatan piagam kota Madinah ini ternyata dikhianati oleh Bani Quraidah di tahun ke-5 Hijriah, yang akhirnya terjadilah perang Ahzab. Yang terjadi perang Ahzab. Nah, ini yang pertama, dalil bahwasanya Islam tidak memerintahkan untuk membunuh seluruh kaum muslimin. Yang kedua, ya, Allah tidak melarang dari berbuat baik kepada orang-orang kafir yang baik. Ini dalilnya. Apa? Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi orang kafir yang baik kita berbuat baik juga boleh. Ya, jadi tidak ada dalam Islam dia orang kafir, kamu nggak boleh berbuat baik, tidak. Ya, apalagi kalau orang tua kita kafir tetap diminta untuk berbuat baik kepadanya. Allah katakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak memerangi kalian, dan juga tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Berarti apa di sini? Silahkan berbuat baik kepada mereka. Makanya kita dalam bertetangga, Pak, ya, itu kan ada 3 golongan. Yang pertama, tetangga itu adalah kerabat kita, dan dia seorang muslim, dia punya 3 hak, kan gitu. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga.
Golongan kedua, dia seorang muslim dan tetangga kita. Dia punya dua hak, hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Golongan ketiga, tetangga kita non muslim. Dia punya satu hak, hak sebagai tetangga. Berarti apa? Islam menghormati non muslim sebenarnya. Ya, dan yang kita katakan kalau bicara toleransi, Islam yang paling toleransi. Ya, kalau bicara toleransi, Islam adalah yang paling toleransi. Silakan. Kalian mau menganut agama kalian, melakukan ibadah kalian dan lain sebagainya, silakan. Kita tidak akan mengganggu dan lain sebagainya. Ya, baik. Kemudian dalil yang ketiga, ya, bahwasanya Islam tidak menyuruh memerangi seluruh manusia. Bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan dalam konteks perintah untuk memerangi orang-orang kafir itu ditujukan untuk kafir harbi. Nanti kita akan sampaikan jenis-jenis kafir. Apa kafir harbi? Yaitu kafir yang memerangi kita. Jadi ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berperang itu ditujukan untuk orang-orang yang memerangi kita, bukan orang kafir yang tidak memerangi kita. Mana dalilnya? Lihat dalam surat Al-Baqarah 190. Allah mengatakan, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ya wala ta'tadu. Allah mengatakan, perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, itu kan. Ya, jadi kita berperang karena dia memerangi kita. Makanya ikhwas sekalian, hukum jihad secara asal hukumnya apa sih? Jihad itu fardu kifayah, bukan fardu ain, Pak. Hukum asal jihad itu fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau sudah ada orang berjihad, kita nggak perlu berjihad. Ya, kita bisa menuntut ilmu dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah ketika datang orang mau, ya Rasul, saya mau izin jihad. Ya, maka Rasul nanya dulu, orang tua masih hidup? Masih. Ya udah, jihad sama orang tuamu, berbuat baik sama orang tuamu. Kalau seandainya jihad itu fardu ain, ya udah suruh berangkat semua kan itu. Nabi tidak demikian. Jadi hukum asalnya jihad fardu kifayah. Cuman ketika kita diserang, orang kafir menyerang kita, maka berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Kenapa? Karena sudah ada di depan kita. Nah, demikian ini. Nabi Allah mengatakan, perangilah oleh kalian orang-orang yang memerangi kalian. Ya, bukan setiap orang kafir diperangi, enggak. Tapi orang kafir yang memerangi kita. Ayat yang lain surat Al-Hajj ayat 39. Ya. Allah mengatakan, udzina, diizinkan lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, untuk orang-orang yang diperangi karena mereka telah didolimi. Jadi kita diizinkan perang karena didolimi, karena mereka memerangi kita. Ya, nah, juga di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Perangilah orang-orang musyrikin sebagaimana mereka memerangi kalian. Ya, nah. Jadi seperti itu. Dalil yang ketiga, bahwa ayat-ayat yang memerintahkan kita berperang adalah untuk ditujukan kepada orang-orang yang memerangi kita. Dalil yang keempat, yang menunjukkan bahwa tidak semua manusia harus diperangi, adalah bahwa para ulama membagi orang-orang kafir menjadi beberapa macam. Ya. Yang pertama, kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Yaitu kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan ini sering terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi saya katakan, ada perjanjian piagam Madinah itu dengan orang Yahudi. Ya, makanya tidak boleh membunuh orang Yahudi kita. Yahudi maksudnya Bani Quraidah pada saat itu.
atau Rasul terikat perjanjian atau membuat perjanjian yang masyhur yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Ya, maka Rasul ya tidak boleh membunuh mereka. Ya, kaum muslimin tidak boleh membunuh mereka, mereka juga tidak boleh berperang dengan kita. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman, bahwa baunya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya. Berarti kan ini ancaman besar dan ini merupakan dosa besar, Pak. Ya. Membunuh kafir yang terikat perjanjian. Ya, makanya apa yang dilakukan oleh ISIS, teroris dan lain sebagainya, ya ini berarti melakukan dosa besar. Kenapa? Karena orang kafir ini bukan orang kafir yang memerangi kita, tapi terikat ya perjanjian atau mungkin kafir yang lain. Kita sebutkan kafir yang lain setelah ini. Ya. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, ala man dalama muahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Subhanallah. Kata Nabi, ketahuilah siapa yang mendolimi kafir muahad. Ya, kemudian apa? Atau mengurangi haknya, atau membebani di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu tanpa kerelaannya, ya, maka aku akan menjadi pembelanya hari kiamat. Ini kafir muahad, kafir yang terikat perjanjian. Yang kedua, ada namanya kafir musta'man, Bang. Apa tuh kafir musta'man? Orang kafir yang diberi keamanan. Artinya bisa jadi mungkin ada kafir berperang dengan kita, cuman ada satu orang yang menjamin orang lain, misalnya ya. Misalnya berperang dengan orang kafir kita, ya, berperang misalnya dengan orang Yahudi, tapi ada satu orang yang menjamin satu orang bisa masuk ke negeri muslim, maka itu adalah di bawah keamanan. Jadi kalau dalam peperangan antara orang muslim dan kafir, kemudian ada pihak ya dari pihak atau kemudian ada dari pihak kafir hendak masuk ke negara muslim tersebut, padahal ini terjadi peperangan nih. Tapi dia ingin masuk ke negeri muslim tersebut dan meminta keamanan, ya, seperti dikatakan utusan yang ingin menyampaikan pesan dan lainnya. Ya, misalnya ada utusan dari negeri kafir tersebut ke kita, ini namanya kafir musta'man. Ya. Jika kaum muslimin menyetujui untuk memberi keamanan, haram hukumnya untuk membunuh. Contohnya Zainab radhiyallahu taala anha ketika memberi pengamanan kepada Abul As. Ini orang musyrik nih, Pak. Dia ingin masuk ke negeri Islam. Abul As ini suaminya Zainab dan diberikan keamanan oleh Zainab, maka kaum muslimin tidak bisa membunuh Abul As karena hukumnya haram membunuhnya. Berarti orang kafir yang yang diberi keamanan. Yang ketiga kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Yaitu orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan membayar jizyah, membayar upeti, dan upeti ini ya hanya sedikit lebih ringan daripada zakat. Ya, dia bayar ini supaya orang Islam dijaga dan lain sebagainya. Nah, tiga hal ini tidak boleh dibunuh. Ya, tiga hal ini tidak boleh dibunuh. Ya, makanya Al-Imam Bukhari mengatakan yang dimaksud mu'ahad di sini man lahu ahdun ma'al muslimin, ya, yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, baik perjanjian itu dengan bayar jizyah upeti, atau perdamaian dari pimpinan, atau keamanan dari seorang muslim. Tiga hal ini. Ya, jadi tiga kafir ini nggak boleh dibunuh.
Ya, oleh karena itu, ya tidak boleh kita membunuh mereka. Yang boleh dibunuh siapa? Kafir yang keempat, yaitu disebut dengan kafir harbi namanya, Pak. Ya, kafir harbi itu apa? Yang memerangi kaum muslimin. Yang dia memang menyerang kaum muslimin. Baru yang ini boleh kita bunuh, gitu. Nah, kenapa kita sebutkan kafir-kafir di sini? Karena sebagian orang itu mengitlakan orang kafir semuanya boleh dibunuh, nggak bisa. Bahkan ternyata membunuh orang kafir bisa jadi apa? Dosa yang sangat besar. Ya, makanya ikhwas sekalian, apa yang dilakukan oleh para terorisme dengan melakukan bom bunuh diri, ya, lalu membunuh orang-orang kafir, ternyata orang-orang kafir tersebut apa? Masuk di antara salah satu di antara tiga ini. Ya, terikat perjanjian damai misalnya dengan adanya kedutaan besar, itu berarti kan adanya perjanjian damai. Atau apa? Adanya keamanan atau dimi dan lain sebagainya, maka ini jelas tidak boleh dibunuh. Mereka tidak memerangi kita. Sebagian kan menganggap orang-orang kafir itu dibunuh, kenapa? Karena mereka telah membunuh saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Kan nggak nyambung. Padahal bisa jadi yang memerangi Palestina tidak sama dengan orang-orang kafir yang ada di Indonesia. Dan apalagi tadi sudah terikat perjanjian. Ya, maka ikhwas sekalian, dari sini menunjukkan bahwa Islam tidak menyuruh memerangi seluruh manusia, tapi yang disuruh diperangi yang memerangi kita. Ya, dan kaum musyrikin Arab pada saat itu. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak menyuruh seluruh manusia untuk diperangi adalah Nabi tidak membunuh sebagian orang kafir. Padahal mereka itu kafir harbi, memerangi Rasulullah. Cuman terkadang Rasulullah tidak langsung untuk membunuh dia. Harapannya dia mau masuk Islam dan lain sebagainya. Di antaranya contoh Sumamah bin Usal. Ya, ada salah satu contoh namanya Sumamah bin Usal. Dia adalah seorang kafir, pemimpin kaum juga, dan berniat untuk membunuh Rasulullah. Dia berniat untuk membunuh Rasulullah, tapi ternyata ditangkap oleh para sahabat Nabi. Ya, ketahuan oleh sahabat Nabi, ditangkaplah. Begitu ditangkap, kemudian apa? Diletakkan di tiang masjid luar. Kasih makan, kasih minum. Kemudian Rasulullah kalau datang nanya gimana kabarnya, ya, dia selalu mengatakan intaktulani, kan gitu. Oh intaktuluni, ya taktulu dzadzamin, gitu. Kalau engkau membunuh saya, ya pasti akan ada banyak yang akan balas dendam. Ya, wa intun im ala syakir. Tapi kalau kau mau memberi nikmat kepadaku, artinya memberi kebebasan kepadaku, kamu akan ya mendapatkan apa rasa syukur dari aku. Saya berterima kasih banget. Ya, wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta. Kalau kamu minta harta, saya akan berikan berapapun yang kamu minta. Ya, maka Rasulullah tinggalkan dia. Ya, Rasulullah tinggalkan. Besoknya datang lagi. Ya, gimana kabarnya dan lain sebagainya. Tetap ngomong kayak tadi. Kalau kamu bunuh saya, pasti akan ada yang balas dendam. Kalau kamu bebaskan saya, ya saya akan berterima kasih. Kalau kamu meminta harta, saya kasih. Sampai 3 hari akhirnya dia minta kepada sahabat, bebaskan dia. Sudah, bebaskan saja dia. Ternyata setelah dibebaskan, dia menuju masjid, dia lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Masuk Islam Sumamah bin Usal. Padahal dia niatnya apa? Bunuh Rasulullah. Ya, tapi tidak apa? Ya, Rasul tidak membunuhnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang kafir harus dibunuh. Kemudian juga dalam kisah Fathu Makkah misalnya. Ya. Itu padahal apa? Orang-orang Mekah sudah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah membawa pasukan yang besar untuk menyerang kota Mekah, dan seluruh penduduk Mekah kocar-kacir. Ketakutan dengan pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul masuk dengan damai, kemudian berkata, "Ma tarawna anni sani'un bikum." Kalian kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian?
Ya, mereka sudah ketakutan. Tapi mereka mengatakan khairan. Ahun karim wa ibnu akhin karim. Sesungguhnya sesuatu yang baik karena engkau adalah saudara yang mulia, keponakan yang mulia. Lalu Nabi dengan tegas mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua, kalian bebas. Subhanallah. Jadi ini ditangkapi oleh Nabi, mereka udah ketakutan, tapi Nabi mengatakan apa? Pergi kalian, kalian bebas. Padahal kalau Rasulullah membunuh mereka, boleh loh Pak. Kenapa? Karena mereka mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Ya, tapi ternyata tidak dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan semua ini menunjukkan bahwa tidak semua orang kafir harus dibunuh. Ya, bahkan bagaimana peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah, ya, peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah kebanyakan karena diserang. Ya. Bukan yang mengawali Islam, bukan yang mengawali perang adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, perang Badar. Ya, awalnya apa? Orang-orang musyrikin membunuh sahabat di kota Mekah. Ya, ini perang Badar nih awalnya. Jadi ada sahabat yang terbunuh di perang di Mekah. Kemudian apa? Rasul berusaha merampas hartanya orang-orang Mekah. Ternyata terjadilah perang Badar. Ya. Demikian juga perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Yang mengawali adalah mereka menyerang kaum muslimin. Ya, Tip. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwa Islam tidak disebarkan dengan pedang. Tapi apa? Lebih banyaknya dengan akhlak yang mulia. Bahkan kalau kita lihat Islam masuk ke Indonesia bukan dengan perang. Ya, Islam masuk ke beberapa negara tidak dengan perang. Ya, kalau kita lihat tentara Tatar misalnya, tentara yang bengis menyerang kaum muslimin di Irak dan lain sebagainya. Ya, tapi melihat bagaimana akhlaknya kaum muslimin, banyak tentara Tatar yang akhirnya masuk Islam. Ya, nah ini menunjukkan bahwa tentunya Islam bukan agama yang disebarkan dengan kebengisan. Justru terkadang ya, justru orang-orang kafir yang akhirnya ya terlihat mereka ini penjajah dan lain sebagainya kan gitu. Ya, mereka datang dengan menjajah, mereka datang untuk menguasai suatu daerah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk membantah syubhat-syubhat orang yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan kebengisan, Islam disebarkan dengan teror. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan hari ini. Tapi udah jam 9 ya. Ada tanya jawab nggak ini? Ya, saya cukupkan dulu mungkin. Bisa pertanyaan insya Allah di pekan depan terkait dengan hadis yang ke-8. Namun insya Allah kita akan melangkah ke hadis yang ke-9. Ya, yaitu apa? Tentang hal-hal yang diperintahkan dan dilarang. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mohon maaf ya terlalu panjang lebar sehingga tidak ada forum tanya jawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.